Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol ya. Oke, sekarang ini banyak sekali teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya itu yang kepanikan dan ketakutan karena telat bayar di aplikasi pinjam duit. Nah, buat teman-teman yang masih panik, yang masih ketakutan, kalian simak video ini sampai selesai teman-teman. Karena di video ini saya akan menjelaskan secara detail lah ya tentang aplikasi pinjam duit. Karena di sini saya mempunyai aplikasi pinjam duit yang belum dibayar sama sekali. Sampai detik ini belum dibayar. Nah, teman-teman bisa lihat ini aplikasinya sudah saya buka ya. Jadi artinya saya bukan hanya bicara atau cerita doang, enggak. Di sini ada buktinya kalau aplikasi pinjam duit ini tidak dibayar. Nah, tapi di sini saya bukan mengajak teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman tentang telat bayar, resiko gagal bayar di pinjaman online yaitu pinjam duit. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar pinjol. Oke, langsung saja kita bahas ya. Dan teman-teman simak video ini sampai selesai ya, agar kalian gak gagal paham. Nah di sini teman-teman, untuk aplikasi pinjam duit, Bang, aplikasi pinjam duit ini aplikasi ilegal apa legal? Kalau dari saya pribadi bukan ilegal tapi legal. Ya. Oke, nah di sini keterlambatan 101 hari. Nah, teman-teman bisa lihat pojok kanan, pojok kiri atas ya. Total 101 hari ya, total denda 2.035.000. Jadi aplikasi pinjam duit ini sudah 3 bulan lebih nggak dibayar, sama sekali nggak dibayar. Harus dibayar 6.440.000. Oke, dan buat teman-teman yang masih bingung tentang bunga, ya. Jadi untuk bunga itu teman-teman, misalkan teman-teman telat bayar, bunga itu tetap berjalan misalkan kalian masih belum bayar. Ya, setiap hari itu bertambah ya, menambah. Ya, biasanya 1 minggu baru pembaruan, nanti terkumpul sudah di aplikasinya. Jadi setiap hari misalkan teman-teman telat bayar itu akan berjalan terus menerus sesuai berapa besar pinjaman kalian. Jadi beda-beda setiap teman-teman yang gagal bayar itu setiap hari bertambah kalau kalian masih belum bayar. Tapi masalah besar kecilnya tergantung berapa besar pinjaman kalian atau cicilan kalian. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau ini teman-teman sudah lewat 3 bulan karena bunga itu stopnya itu di 2 bulan atau 3 bulan. Biasanya 2 bulan, 3 bulan baru stop. Kalau teman-teman masih belum lewat dari 2 bulan atau 3 bulan kurang lebih, itu masih tetap berjalan setiap hari untuk bunganya sesuai berapa besar pinjaman kalian. Nah ini sudah stop teman-teman ya, karena sudah lewat 3 bulan. Stopnya di 2 juta. Tagihan segini besarnya itu 2 juta cuman. Nah, jadi teman-teman bisa bandingin lah ya dengan pinjaman kalian. Jadi ini 2.035.000 ya. Jadi stop ini, meskipun jalan terus nggak bayar sampai 4 bulan 5 bulan nggak jalan lagi untuk bunga. Jadi stop di 2 juta untuk bunga. Oke, di sini ada 1 2 3 4 cicilan. Ada 4 cicilan telat semua ya teman-teman. Kalau yang cicilan yang ketiga masih belum telat, masih bulan 12. Jadi total keseluruhan ini mencapai 7.500.000 ya. Oke, buat teman-teman yang masih panik dan ketakutan tentang aplikasi pinjam duit, resiko yang pertama kalau teman-teman itu telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu pasti teman-teman di WA, diteror, ditakut-takuti. Bahkan 1 hari bisa sampai 5 yang nagih kalian, bahkan lebih dari 5, bahkan ada yang sampai 10. Nah seperti itu teman-teman, kalian itu ditakut-takuti. Cara penagihan dari DC Pinjol itu dinakut-nakuti kalian. Data Anda lengkap di sini, kalau Anda masih belum bayar terpaksa data Anda kami sebar. Ya, cara penagihan kami sudah baik-baik, Anda masih belum bayar, kayak gitu kan. Data Anda di sini lengkap loh beserta nomor ini kayak gitu.
Itu benar nggak Bang kalau kita diteror kayak gitu? Enggak, jawabannya enggak. Itu cuma nakut-nakuti gertak kalian. Jadi teman-teman nggak usah panik sampai ketakutan, nggak makan atau nggak minum sampai stres, jangan. Itu hanya nakut-nakuti loh teman-teman. Ya, nakut-nakuti. Pokoknya teman-teman yang gagal bayar pasti diteror, itu pasti. Tapi nggak bakalan terjadi disebar data, enggak. Ya, seperti itu. Jadi aman-aman aja sih sebenarnya. Cuman kalau saran saya buat teman-teman yang nggak kuat mental, itu harus kuat mental kayak gitu. Mental kalian harus benar-benar kuat karena kalian akan diteror kayak gitu. Kalau kalian nggak kuat mental, kalian bisa belajar dari video-video saya, lihat, nonton video-video saya ya. Karena saya sering ngerjain DC-DC yang sering neror kayak gitu. Bahkan saya kerjain lah pokoknya. Itu buat apa ya? Buat teman-teman yang telat bayar itu, buat wah kayak gini ya kalau kita gagal bayar. Ternyata abang ini sering ngerjain DC. Iya, karena DC itu hanya nakut-nakuti, sebatas gertak aja. Jadi buat teman-teman nggak usah takut gitu loh ya. Ya, jadi aman, nggak ada apa-apa, aman sih. Cuman pemikiran teman-teman aja yang ketakutan setiap hari, takut karena dapat WA. Ya, kalau teman-teman nggak kuat ya kalian ganti nomor gitu aja, sudah putus kan. Apakah kondar kita dihubungi? Pasti. Kalau kondar pasti dihubungi kalau kalian telat bayar. Jadi meskipun kalian mau ganti nggak bisa, kalau kondar tetap dihubungi, diingatkan di WA juga seperti itu. Nah ini sejauh ini teman-teman aman sih, nggak ada sebar data. Karena ini sudah keterlambatan 3 bulan lebih, sudah nggak ada WA, telepon nggak ada sih. Jadi lumrah kalau kalian telat bayar 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu setiap hari di WA telepon itu lumrah lah, sudah biasa gitu loh. Ya kalian nggak usah panik, jangan terlalu panik, jangan ambil hati lah ya, itu hanya teror. Resikonya ya seperti itu. Kalau kalian sudah lewat 1 bulan atau 2 bulan, biasanya sudah nggak ada WA telepon, sudah nggak ada. Salah satu contoh ini aman sampai sekarang. Nah kemudian untuk DC lapangan, aplikasi pinjam duit apakah ada Bang? Nggak ada, ini nggak didatangi kok. Sama aja dengan kalian yang telah bayar 1 minggu, 2 minggu. Pasti kalian dapat WA DC mau datang hari ini. Tolong share log posisi Anda di mana. Siapkan dana full. Ini sudah ngisi materai kayak gitu kan. Biasanya. Itu aman, nggak ada apa-apa teman-teman. Ya. Jadi buat teman-teman jangan terlalu memikirkan pinjol lah kalau kalian memang nggak mampu bayar. Ngapain takut? Gak usah takut. Ada dana bayar, gak ada dana, diem, gitu aja sih. Sebenarnya simple kan, cuman pemikiran teman-teman aja yang ketakutan, bahkan sampai gak bisa makan atau apa. WA yang nagih dari pihak penagih itu, DC pinjol yang WA kalian itu tiap hari itu nakut-nakutin, gertak kalian ya, agar kalian bayar ya. Gak usah takut, lawan aja kalau kalian memang gak nyaman gitu loh. Gitu aja sih, simple. Kalau kalian nggak percaya, kalian tengok video-video saya, cari video-video saya. Banyak aplikasi pinjam duit yang nggak dibayar, aman kok sampai sekarang. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, jangan sering ikut grup gagal bayar atau sharing-sharing pinjol. Kalau kalian sering ikut grup atau sharing-sharing pinjol, nanti kalian pasti kebanyakan ketakutan. Karena di dalam grup itu ada pihak dari penagih yang ikut masuk juga kayak gitu. Makanya saya punya channel nggak bikin grup-grup kayak gitu. Takutnya ada pihak penagih ikut masuk dalam. Nanti saya pastinya nggak tahu kalau ini penagih hanya bikin owner kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya kalau gagal bayar itu diteror, itu aja sih. Masalah DC aman teman-teman. Kalau misalkan ada DC lapangannya untuk aplikasi pinjam duit, pasti saya infokan buat teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Gak usah panik, gak usah takut, resikonya cuma diteror. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.